Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bang Topper di channel Cucu Kevi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tema bolehkah memakai jasa polisi untuk menagih utang? Dan sebelumnya jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan loncengnya, karena subscribe Anda membuat saya semangat untuk membuat tema-tema seputar dunia hukum. Perjanjian utang piutang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diatur secara tegas dan terperinci, namun bersirat dalam pasal 1754 Kitab Undang-Undang Perdata yang menyatakan dalam perjanjian pinjaman, pihak yang meminjam harus mengembalikan dengan bentuk dan kualitas yang sama. Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi, pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Kesepakatan yang melahirkan hubungan perdata dalam hal ini, utang piutang, tentu menjadi undang-undang kepada para pihak sebagaimana diatur dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sehingga kesepakatan mengenai hak dan kewajiban para pihak yang tertuang dalam perjanjian utang piutang tersebut harus dengan etikat baik dilaksanakan. Dalam hal ini tidak ada satu atau bahkan kesepakatan rinci tidak dituangkan dalam suatu bentuk tertulis, maka berdasarkan ketentuan pasal 1319 Kitab Undang-Undang Perdata ditegaskan bahwa aturan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akan berlaku dan menjadi aturan yang harus dipatuhi oleh para pihak. Dengan berpatokan pada Kitab Undang-Undang Perdata, maka setiap penafsiran tindakan maupun penyelesaian sengketa yang muncul harus dirujuk pada perjanjian utang piutang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, termasuk untuk menentukan siapa pihak yang berada dalam keadaan wan prestasi, yang banyak ahli hukum perdata mengkategorikan wan prestasi dalam 4 kategori. Kategori pertama yaitu sama sekali tidak memenuhi, kategori kedua tidak tunai memenuhi prestasi, kategori keempat terlambat memenuhi prestasi, kategori yang terakhir keliru memenuhi prestasi. Itulah yang telah disimpulkan oleh para ahli hukum perdata tentang kategori wan prestasi itu, sehingga pihak si berutang dapat dikatakan berada dalam keadaan wan prestasi apabila telah menerima teguran atau somasi supaya memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya. Hal ini diatur dalam pasal 1238 Kitab Undang-Undang Perdata yang jelas mengatakan si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewat waktu yang telah ditentukan. Dari keadaan wan prestasi ini adalah pengajuan gugatan terhadap pihak yang berutang. Dengan demikian pengadilan terkait didasarkan pada bukti yang kuat akan menyatakan si berutang berada dalam keadaan wan prestasi dan diwajibkan untuk memenuhinya, serta apabila diminta pengadilan akan meletakkan sita terhadap harta benda si berutang, artinya kekuatan eksekutorial dimiliki oleh pihak yang mengutangkan, sehingga secara hukum dia berhak meminta bantuan pengadilan untuk mengeksekusi barang si berutang tersebut. Sesuai dengan tema kita, bolehkah menggunakan jasa polisi dalam menagih utang? Maka jelas, dalam menjalankan tugas, kepolisian harus tunduk pada aturan disiplin anggota kepolisian sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, di mana dalam pasal 5 Peraturan Disiplin Kepolisian diatur larangan terhadap anggota kepolisian. Mari kita lihat. Pasal 5 mengatakan bahwa dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota kepolisian negara Republik Indonesia dilarang. Yang pertama, melakukan hal-hal yang menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah atau kepolisian Republik Indonesia.
Yang kedua, melakukan kegiatan politik praktis. 3. Mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Keempat, bekerjasama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara. Kelima, bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor atau instansi kepolisian negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi. Yang keenam, memiliki saham atau modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya. Yang ketujuh, bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan. Dan yang perlu kita soroti di sini adalah yang kedelapan, yaitu menjadi penagih utang. Sekali lagi saya ulangi, Kepolisian Republik Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam Kode Etik Kepolisian di pasal 5 mengatur dan mengatakan di bait atau di poin yang ke-8, yaitu menegaskan menjadi penagih hutang atau menjadi pelindung orang yang berutang. Sekali lagi saya ulangi, menjadi penagih utang atau menjadi pelindung orang yang punya utang. Jadi dua-duanya dalam poin 8 ini telah diatur dengan tegas bahwa polisi dilarang tegas melindungi si berutang dan juga menjadi penagih utang. Poin yang ke-9, menjadi perantara atau makelar perkara. Poin yang ke-10, menelantarkan keluarga. Itulah peraturan disiplin kepolisian, di mana peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota kepolisian. Dalam pasal 5 sangat jelas melarang ada beberapa tindakan yang tidak diperbolehkan oleh anggota Polri atau anggota polisi melakukan tindakan-tindakan dari 1 sampai 10. Yang paling kita fokuskan di sini adalah poin yang ke-8, yaitu menjadi penagih utang atau menjadi pelindung orang yang berutang. Jadi polisi harus bertindak apabila ada sesuatu sengketa, baik dari pihak yang kreditur atau debitur. Maka polisi apabila memihak kepada satu orang, maka itu sudah melanggar peraturan disiplin kepolisian. Sekali lagi, jika polisi akan memihak, maka polisi tersebut telah melanggar aturan kedisiplinan, di mana di pasal 5 telah diatur di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Peraturan Disiplin Kepolisian. Kesimpulan teman-teman, urusan utang piutang adalah murni hubungan perdata antara si berutang dan yang mengutangkan saja yang berdasarkan pasal 1754 Junto 1338 Junto 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang lebih lanjut, mekanismenya penagihannya harus sesuai dengan ketentuan acara hukum perdata, sehingga segala bentuk penagihan utang yang dilakukan oleh anggota kepolisian sangat bertentangan dengan Undang-Undang Kepolisian dan Peraturan Disiplin Kepolisian terhadap masyarakat yang dirugikan atas tindakan anggota kepolisian. Apabila ada yang menagih utang, maka bisa dapat mengambil upaya hukum, termasuk melaporkannya kepada Divisi Profesi dan Pengaman atau Divpropam Polri. Sekian dan terima kasih yang kita bahas hari ini rekan-rekan. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi saya mohon maaf apabila yang saya sampaikan kurang sempurna di hati teman-teman, dan apabila ada saran dan masukan dari rekan-rekan semua, saya sangat berterima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.